Video. Jadi itu tuh judulnya saja Nggak bisa. Mainkan lihat ya. judulnya saja ini analisis hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas senyawa turunan triazolo piperazine amida menggunakan metode semi empirik M1. Nah itu judulnya nah. M1. Nah, Itu Amir Rudin. Sudah nih sudah 10 menit lagi. itu memang metodenya. Langsung saja masuk di anunya nah di tujuan penelitiannya. Jadi tujuan penelitian ini untuk mengetahui parameter atau deskriptor yang paling sesuai untuk menggambarkan hubungan struktur turunan triazolo piperazine amida. Oke? Oke. Terus habis itu Nah. dia cek lagi di sini kalau di jurnal tuh dia cek bagaimana cara kita melihat prediktor yang paling berpengaruh. Ambil siapa di Jadi sini? prediktor yang paling Siapa di sini? Terus kayak wanita. nih nilai Nah di sini nih, ini tuh kurang highlight ini nah. Ini pokoknya nanti pas Anfar kurang print semua ini. Saya mau lihat ada satu orang yang tidak print. Kimet. Iya Kimet. Astaga. Kok salah nih? Ulang videonya. Nah dari ini tabel Oke, lanjut nah. kita lihat Sini penelitian ini menggunakan metode semi empirik bla 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 bla. Nah ini yang paling penting. Parameter atau deskriptor yang dilibatkan itu ada dua. Ada elektronik, sama ada molekuler. Oh, bisa ditampil. Setahun. Nah ini kenapa dipilih elektronik, kenapa dipilih molekuler itu ada alasannya di sini. Baca saja nah, baca nah, baca. 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 Oke, Print. langsung masuk di sini. Ini tuh gambar struktur senyawa induknya kita. Ini apa tadi namanya senyawanya? Tri apa tadi tuh? Amida. Ini nih. Amida karena ada NH2-nya. Ini ada gugus amidanya. gugus Ada amidanya gugus amin. Ini CF3 itu trifluorometil kah? Ya Allah, mau ditanya itunya kah? Jangan sampai. La ilaha Kok kami illallah. bakal ada tahu. Bisa minta bantuan. Pasti random bisa ditanya. Nah, ini kerangka utama senyawa turunan ini. R ini gugus sampingnya. Ini kan ini kan kerangkanya Mi. Nah, R ini gugus sampingnya Mi. Yang mau dikasih masuk entah itu ini kah, tiga ini dan ini. Itu apa? Maksudnya ulang coba R itu pelan-pelan. R ini gugus samping. Ah. R itu di mana? Dari itu Ditaruh di sini. Ini kan gugus benzen. Nah, R-nya itu kita mau taruh di sini. Tapi kita enggak tahu mau taruh di mana, di posisi 1KC, 1KC, 2KC, 3K. Dari sini kan enggak boleh ditaruh sembarang, toh. Jadi ini masih belum ditahu. Ini R-nya kita mau taruh di mana, di posisi mana begitu. Itu Makanya nilai R-nya di mana ambil? itu turunannya Bang, turunannya ini kan senyawa utamanya, senyawa induk. Nah R ini senyawa gugus sampingnya. Oke, lanjut nah. Yes, ma'am. Oke, maksudnya ini prosesor. Pokoknya ini alat-alat yang mereka pakai lah, pakai aplikasi Hyperchem ini. Aplikasi itu? Aplikasi. Terus ada juga disebutkan ini Intel yang mereka pakai itu apa? Apa itu? Prosesor laptopnya. Oh, berarti kalau apa prosesor ini dipakai? Oh, Intel Pentium 43 3 gitu. Gigahertz. RAM 512 GB. RAM juga Ini prosesor yang mereka pakai. Laptopnya, komputernya apa yang mereka pakai itu ini prosesornya. Lanjut mana? Nah ini perhitungan parameter elektronik dan molekular. Nah, ini Mi, kalau baca bisa di ini, tapi bisa gitu kan? semuanya? Maksudnya baca saja. Yang sama tulisan tuh yang bagian di bawahnya sini. Nah ini Mi, variabel bebas sama variabel terikat. Variabel bebas tadi itu ada dua. Parameter elektronik sama molekular yang tadi sebut di awal. Nah itu variabel bebas. Karena kita nggak tahu ini tuh kita mau gabung dengan ini tuh punya bebas, kita mau ambil deskriptor manapun untuk digabung-gabung terus mau dilihat mana yang terbaik. Nah makanya dibilang variabel bebas karena bebas kita mau gabungkan dia dengan yang mana. Mengerti minta sampai sini? Variabel terikat yang betul-betul harus ada di persamaan. Variabel terikatnya itu ini nih yang mau dicari juga. Unlock IC 50. Oke, itu variabel terikat. Nah ini kalau baca bisa aja ini. Nah, ada cerita di PPT saya sudah rangkumkan yang mana-mana itu parameter elektronik, mana-mana itu parameter molekular. Saya sudah sebutkan di PPT. Orang baca. Mana elektronik, mana molekular. Molekular itu dua, hidrofobisitas sama sterik. Hidrofobisitas yang mana, sterik yang mana itu sudah ada. Baca nah? Molekuler. Terus sudah sampai situ, oke? Terus pemilihan model, kurang baca saja ini. Yang saya mau bahas tuh ini hasil pembahasannya. Pertama itu dilakukan nih optimasi geometri. Harus dilakukan optimasi geometri untuk menganalisa strukturnya senyawa induknya kita. Senyawa induknya kita kan tadi ini triazolo piperazine amida. Itu dianalisis strukturnya, dioptimasi. Terus mau dilihat ini
senyawa induknya kita ada gugus apa saja. Toh terus gugus R-nya tuh bisa dikasih masuk di gugus yang mana, kan tadi R-nya tadi ada di benzen. Nah ini di optimasi geometri itu yang kita lakukan, di analisis strukturnya, terus dilihat gugus-gugus apa saja ada di situ, terus dia bermuatan negatif kah atau apa. Ini ada penjelasannya, kayak misalnya ini semua atom C di gugus ini ternyata negatif karena apa, karena ternyata elektronegativitasnya itu lebih besar. Ini ada penjelasannya di sini, bisa jadi korang baca toh? Iya bisa. Intinya optimasi geometri untuk menganalisis struktur, terus untuk mengetahui, untuk dioptimasi senyawa induknya kita, terus untuk mengetahui juga mereka punya ini sifat-sifat ini, untuk mengetahui struktur sama muatan atomnya. Nah dari optimasi geometri muncullah ini struktur 3D. Jadi dari hasil optimasi geometri muncul struktur 3D dari senyawa induk. Didapatkan dari komputer tadi itu Ya. Dapat ini gugus R-nya, ini gugus R-nya nih kan atau bukan? Ini nama lainnya dari ini. Nama lainnya ini triazol piperazid, nama panjangnya ini Mi. Oke. Nah, terus penjelasannya Mi sekian ternyata atom C di gugus ini begini, atom C di gugus ini begini, oke? Nah, ini Mi, masuknya di sini. Itu HKSA, hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas. Tapi ternyata sebelum dilakukan mereka bikin dulu senyawa fitting. Senyawa fitting tuh kayak senyawa turunan yang mereka mau ambil untuk diuji. Nah ini Mi, jadi senyawa fitting itu yang sudah diketahui Mi aktivitas inhibisinya. Jadi ada beberapa senyawa mereka sudah analisis, mereka sudah dapatkan, terus mereka sudah tahu aktivitas inhibisinya itu seperti apa. Nah, ada senyawa fitting sama senyawa uji. Nah, nanti senyawa fitting itu, dari senyawa fitting itu ada 18 senyawa toh, ada 18 senyawa. didapat tuh. Didapat itu tuh dari itu inhibisinya. Senyawa? Iya, mereka ini ya. Pokoknya itu ada sudah bagi itu senyawa fittingnya mereka ambil, pokoknya itu terdiri dari 18 senyawa. Nah, dari 18 senyawa itu diambil 4 senyawa. 4 senyawa buat dianalisis, buat dimasukkan ke persamaan HKSA nanti yang kita dapatkan dari sini. 4 senyawa dipilih dari 18 itu. Kayak ini dia bilang ya. Senyawa uji terdiri dari 4 senyawa untuk menguji validasi model persamaan HKSA yang diperoleh dari analisis regresi menggunakan senyawa fitting. Jadi senyawa fitting tadi ada 4 yang diambil. Oke. Nah, ini Mi parameter elektroniknya apa saja? Yang tadi saya bilang saya sudah bagi mini PWT toh. Langsung ini model persamaan HKSA-nya. Kisar ini sama dengan HKSA. Nah ini Mi, nah ini toh yang ini namanya deskriptor, yang variabel ini deskriptor, yang ini di atas ini semua namanya parameter statistik yang digunakan untuk melihat nilainya bagus atau tidak. Dari sini, dari statistik, ini variabelnya kita. Oke. Nah di sini mulai mana? Nah ternyata mereka buat 12 model. Sebenarnya bisa lebih dari 12 model, tapi mereka hanya analisis 12 model ini. Kenapa? Nah mulai dari Karena memang belum mau. mulai dari kalau kita ambil parameter sebanyak-banyaknya akan seperti apa. Jadi makin ke bawah ini deskriptornya makin sedikit yang mereka gunakan. Ini tuh makin sedikit, ada berapa di sini, ini deskriptor. Itu semakin banyak semakin sedikit. Nah sementara itu kalau deskriptor semakin sedikit semakin bagus. Catat itu nah, semakin sedikit deskriptor semakin bagus. Berarti yang bagus itu Terus, di 12. nah dari 12 model persamaan HKSA ini kita mau pilih 3 yang paling terbaik untuk dimasukkan ke untuk ditentukan induknya untuk ditentukan itu struktur hubungan struktur dan aktivitasnya. Kita ambil dari 3 persamaan ini mana yang paling baik. Nah mana yang paling baik itu dilihat dari ini satu koefisien korelasi. Jadi korang lihat R2 R pangkat 2 koefisien korelasi. Korang lihat nih. Ini semua sudah di atas 0,5 dan mendekati 1 kah? Dan mini. Oh 0,8. Oke, di atas 0,5. Pokoknya itu R kuadrat di atas 0,5 itu sudah memenuhi syarat persamaan HKSA. tapi yang lebih bagus mendekati 1 gitu lah. Ya. Dan mini 0,8. Oh ternyata semuanya melebihi 0,5. Nih 0,56 tuh melebihi 0,5 toh. Oh ternyata R. Jadi semuanya nih model bagus Ji untuk R kuadratnya. Sebenarnya dilihat nih kan kita hanya mau pilih 1 saja, mau pilih 3 saja, 3 atau 2 atau 1. Kita lihat lagi. Mana tadi? Optimasi toh setelah itu kan Nah, kita lihat nih lagi. Kita lihat tadi lihat koefisien korelasinya, kita lihat misalnya langsung di F hitung per F tabel. Kalian lihat, kalau F hitung per F tabelnya lebih dari 1 berarti bagus.
Kalian lihat nih, oh ternyata dari 12 model persamaan tadi hanya model 10, 11, 12 yang F tabelnya itu lebih dari 1. Ini semua. Nah, ini berarti memenuhi. Yang ini 0,9, 0,7 sudah tidak masuk kriteria nih. Blacklist itu. Blacklist itu. Nah, diambil mini 3. Oke, diambil mini 3. Diambil mini 3. Sudah diambil 3, kita mau lihat lagi dari 10, 11, 12 mana yang paling baik. Nah, tapi dari ketiga ini mereka ini sudah masukkan ke persamaan HKSA-nya. Nah, ini yang variabel-variabel yang QC1 ini ada di sini ya. Nah, ini Q itu apa? Ternyata muatan bersih atom. Jadi muatan bersih atom C1 itu artinya muatan atom bersih atom karbon di nomor 1. Di nomor 1. Terus QC3, muatan bersih atom karbon di nomor 3. Nah, ini lagi QN11, muatan bersih atom nitrogen di nomor 11. Begitulah pokoknya. Kan itu nanti di struktur kita kasih penomoran. Makanya di situ ditahu oh ini nomor 11, ini nomor sekian. Oke, sudah nah? Lanjut nih. Terus grade ini apa? Gradient. Itu masuk di parameter sterik. Parameter sterik dari apa? Molekuler atau elektronik? Sterik. Molekul. Ya. Molekuler. Tinggal aja ya. Pokoknya ini EH, EE ini ada Ji keterangannya di sini. Toh? Ada Ji keterangannya di sini, oke? Oke, sudah nah? Nah, dari ketiga ini mereka masukkan nih ke persamaan. Nah, ini ada nih persamaannya. Nah, ini tadi ini toh. Ini tadi saya bilang, ini harus ada di persamaan kan, ini yang dicari, makanya ini adalah variabel terikat. Sementara ini semua ini variabel bebas karena kita nggak tahu. Oh, ternyata bisa saja sini QC2, QC3 itu sembarangnya kita sembarangnya dari model yang sudah mereka tentukan. Hah? Oh, tunggu Cin. Tuh, ini kenapa QC3 nilainya ada ini? Nilai ini. Itu nilai log nih. Itu sudah perhitungan dari modelnya ini. Memang kita nggak tahu bagaimana cara mereka dapatkan karena sudah sistem komputernya yang tentukan. Oh, dari komputernya tadi. Dari komputernya memang. Jadi kita nggak perlu hitung karena komputer kan sudah sediakan tuh. Oh, ini nilainya. Oke. Tapi intinya di sini itu semakin sedikit deskriptor semakin bagus. Berarti bisa ini dijadikan untuk persamaan HKSA untuk menentukan hubungan struktur dan aktivitasnya begitu. Nah, selanjutnya kita mulai dari 10, 11, 12 ini mana nih yang betul-betul paling bagusnya? Satu saja kita ambil. Kan tidak mungkin tiga-tiganya kita mau toh. Satu saja. Caranya kita lihat nih lagi. Lihat adjust. Tapi yang paling gampang itu kita lihat dari F hitung per F tabelnya. Yang paling besar itu yang paling baik. Coba korang lihat dari 10, 11, 12 mana F hitung per F tabelnya paling besar. Mana? Coba 12. Mana paling besar? Atas. Yang model itu. Ya, model 10. Berarti model 10 yang paling Bagus. Nah, terus korang lihat juga di adjust R. Ini memang nilai R kuadrat ini mereka ini memang sudah mendekati 0,1 sudah mendekati 1 semua. Di atas 0,5 semua itu oke lah diterima. Nih. Tapi yang mana dulu kita tentukan itu R2-nya dulu atau F-tab-nya dulu yang kalau kita melihat dia Kalau bagus. kalau kita mulai kayak secara singkatnya langsung F hitung per F tabelnya kita lihat. Hah? Terus adjust R kuadratnya. Pertama memang adjust R kuadratnya kita mulai dulu. Ini mana yang di atas 0,5. Nah, ternyata di atas 0,5 itu hanya model 10 karena ini 0,4, 0,3. Oke? Nah, F itu F per F tabelnya ini yang paling besar ini Mi. Jadi ini yang paling model 10 yang paling baik. Dijelaskannya di sini. Model yang terbaik adalah model yang memiliki harga R dan R kuadrat yang relatif lebih mendekati 1 kan semuanya mendekati 1 Cim. Di atas 0,5. Tapi yang kita lihat lagi parameter yang lainnya, parameter statistik yang lain. Ini F ini Mi sama adjust R kuadrat. Dilihat di atas 0,5 itu yang mana? Ternyata yang model 10. Pokoknya yang paling besar. Yang paling besar itu yang paling baik. Ya, sudah tahu? Oleh. Nah, ini harga F hitung per F tabel yang lebih dari 1 menandakan bahwa korelasi antar parameter elektronik dan molekuler dengan aktivitas inhibisinya bersifat signifikan. Nah, berarti yang mendekati 1 lebih dari 1. Terus artinya kalau lebih dari 1 semakin besar kan semakin bagus. Ya toh? Logikanya. Berarti yang model yang terbaik model 10. Ya sudah nih. Nah, dari persamaan ini ternyata model 10 yang paling bagus. Oke, ini 11 12 kita ini belum di blacklist dulu. Diujikan dulu ke senyawa tadi. Oh, senyawa tadi dari fitting itu? Model 10, model 11, model 12. Ini iLog prediksi sama itu sebenarnya sama sih belum paham eksperimen sama prediksi ini maksudnya apa.
Tapi ini pokoknya tabel yang menyajikan ini nih perbandingan aktivitas inhibisi, eksperimen, dan prediksi yang dihitung pada model 10, 11, 12. Dan tadi belum P10 mereka ini mereka masih membandingkan kalau betul-betul langsung diujikan ke senyawanya aktivitas inhibisinya tuh begini. Nah ini aktivitas inhibisinya 6,6, 1, 58, 7,7. Nah ini. Terus itunya bagaimana kita mau diapakan lagi tuh dari hasilnya itu? Ini enggak usah nilai, yang penting tuh kita tahu itu cuma data perbandingan saja. Karena sama sih mau pelajari juga apa itu eksperimen sama prediksi yang Anda maksud di sini. Oke, ini lewat saja ya. Nah, terus ini tuh kurva hubungan binlog IC50 eksperimen sama prediksi dari ini tadi. Dari tabel ini didapatkan nih kurva. Kurvanya model Kurva yang ini. 10, 11, 12. Kurva model 10, 11, 12 antara minlog IC50 eksperimen sama minlog IC50 prediksi. Oke. Nah, terus uji validasi. Oh iya, ini tuh untuk uji validasi. Dina kau Dina. Kurang usulan kak? Sampai kak?